Iya, ketemu lagi. Pakai iya mulu ya. Jadi selamat datang di Kumal Podcast. Kucai Ngedumel, masih bareng gua Kucai. Jadi sekarang ini sebenarnya lagi di masa-masanya ayo ngubar challenge-nya 30 hari bersuara 2022 dari The Podcasters Indonesia. Yuk, tinggal beberapa hari lagi nih gitu. Dan pas sudah di ujung-ujungnya banget begini malah kendor ya. Bukan kendor sih sebenarnya, lebih ke arah lebih ke arah molor aja gitu, agak mundur aja. Jadi mungkin kalian kalau yang mengikuti Kumal, walaupun kalau gue lihat di analitiknya sih ya masih segitu-segitu aja sih yang follow gitu ya. Tapi kalau mungkin dari beberapa orang yang mengikuti itu mungkin beberapa hari ke depan atau di hari-hari ini akan ada episode yang tayangnya brung gitu. Jadi mohon dimaklumi aja gitu ya. Berarti jangan lupa ya, maksudnya kalian kalau yang baru dengerin di Kumal, baru dengerin ini, yuk di follow podcastnya di Spotify. Bukan eksklusif di Spotify, tapi memang baru adanya di Spotify aja. Dan gua nggak mau terlalu banyak aja ke platform lain sih sebenarnya gitu. Jadi biar ya udah Spotify aja lah gitu. Dan kalau Spotify mendengarkan, podcast gue cuma ada di Spotify loh, nggak mau ditawarin eksklusif. Walaupun ya nggak tahu sih layak apa enggak. Cuma oke, kita balik aja langsung ke topiknya ya, yaitu idola, idol. Nggak sih, bukan idol sih, idola ya, idola. Jadi kalau menurut pandangan gue ya, idola itu tidak selalu dan tidak melulu adalah orang gitu. Tapi bisa juga idola itu lu lebih ke arah gimana ya? Arahnya tuh lo suka atau lo juga bisa kagum, bisa juga tertarik gitu ya. Dan hal yang namanya idola ini bisa bentuknya macam-macam gitu. Bisa bentuknya misalnya ya macam-macamnya itu selain orang ya. Misalkan lo bisa juga makanan. Misalkan kayak gue mengidolakan sekali makanan yang berkuah atau sesuatu yang ada kuahnya gitu. Ya sih, berkuah pasti sesuatu yang ada kuahnya, gimana sih lo Cai? Ya intinya itu, gue suka sekali dengan makanan berkuah. Mau itu soto, mau itu rawon, mau itu kue tiaw. Tapi entah untuk kue tiaw gue gak terlalu suka kue tiaw kuah, tapi gue lebih suka ke kue tiaw siram. Tapi kayak ada kuah-kuahnya gitu lah. Itu gue suka banget gitu dengan segala sesuatu yang berkuah gitu. Dan gue selalu kalau makan juga pasti bersih dan ya kasarnya kucing aja gak dapet lah gitu. Kucing aja kagak gue kasih lah, gak kebagian. Dan kayak misalkan minuman tuh gue suka sekali dengan yang namanya kopi hitam. Entah kenapa gue lebih mengidolakan sebuah kopi hitam. Ketertarikan gue sama kopi bukan semata-mata karena dulu zaman kuliahnya sering bergadang, kerjaan juga banyak bergadang, zaman freelance, dan akhirnya jadi terbiasa dan akhirnya ngopi gitu ya. Enggak sebenarnya sih, gue suka kopi secara umum aja. Dan gue mulai sempet dalam itu saat ngerjain free magazine kopi gitu, beberapa episode, bukan episode ya, edisi ya gitu ya. Dan gak lanjut gitu, tapi itu sedikit menggali sedikit ketertarikan gue tentang kopi gitu. Dan gue selalu suka hitam. Tapi kalau kopi susu, latte dan segala macam gue masih minum sih gitu. Apapun gue minum, apapun gue makan. Tapi kalau ngomong idola, gue mengidolakan kopi hitam. Gue senang dengan rasa kopi yang lebih rasanya kopi gitu. Kayak misalkan kopi apapun gue minum. Kopi saset gue minum, kapal api gue minum, gajah gue minum, Liong tuh enak tuh. Kopi Liong tuh enak. Walaupun agak nggak umum ya, maksudnya nggak semua toko atau warung jual gitu. Tapi itu enak. Gue menyukai itu. Dan kalau ngomong idola, gue mengidolakan banyak hal yang namanya makanan dan minuman sebenarnya. Cuma gue nggak terlalu sebut gitu ya. Gue suka makan. Tapi gue bukan orang yang ngejelajah tempat-tempat makan gitu, mana yang enak dan segala macam. Malah kadang teman-teman gue yang lebih sering ngasih tahu gue makanan di sini enak, di situ enak gitu. Dibanding gue gitu. Gue kadang kalau udah suka makanan ini ya udah gitu. Gue kesini dan yang gue tahu dan gue pernah gitu. Kalaupun nyoba sesekali nyobain gitu. Bukan yang jelajah, yang browsing nyari gitu tuh gue. Kebetulan tidak yang seperti itu sih, walaupun gue juga kalau pas melakukan itu juga menyenangkan ya. Oke, kemana-mana ya. Jadi kayak gue sekarang ngobrol ini gue selalu dan pasti ditemani dengan yang namanya kopi.
sesuai dan sama kayak di openingnya gitu ya. Opening podcast ini kan gitu ya, ada seruputnya, seruput gitu kan. Ah, harus ada ya. Kenapa ya? Kalau kopi itu tuh harus ngeteh juga yang anget-anget tuh harus ada. Dan entah kenapa gue mencoba minum tanpa itu aneh sih. Gue mau coba. Oke, bentar ya. Gak tau nih kedengeran gak nih? Itu mah pakai ya. Oke, nggak pakai nggak pakai Jangan pakai jangan pakai jangan pakai Nggak enak. Mungkin kalian ya setuju sama gue nggak tahu sih. Kalian setuju apa enggak sama gue, sepaham apa enggak sama gue. Tapi gimana ya, minum kopi itu seruput gitu ya, terus setelan enak sih, rasanya kopinya enak. Maksudnya ya kopi yang lo suka, kopi yang sering minum itu pasti lo suka gitu. Tapi kalau tanpa itu tuh nggak apa ya, nggak afdol gitu, nggak pol gitu, nggak jos gitu. Kayak kalau minum kopi itu harus pakai ada ahnya gitu loh. Itu kayaknya gue kok AO jadi merasa seperti ASMR ini ya. Itu ya. Ya intinya itu ya. Pokoknya kopi tuh iya gak sih? Iya kan? Harus pakai kan, coba deh lu ngopi terus lu seruput gitu pas panas gitu. Jadi mungkin kenapa diseruput ya gitu ya. Jadi kalau kopi itu panas, minuman panas itu kalau misalkan lu minum kayak minum biasa, itu bibir lu akan melepuh gitu. Tapi kalau lu seruput itu akan membantu sedikitnya, seenggaknya jadi nggak terlalu panas gitu pas masuk ke mulut lu gitu. Dan walaupun nggak bisa diseruput banyak gitu ya, tapi cukup gitu. Dan saat seruput dan saat lu minum gak usah saat panas seruput ya, saat rada anget aja deh lu minum kopi terus tanpa tuh nggak enak tau. Lu coba minum, lu iseng gitu ya ngelakuin ini gitu. Lu minum, habis itu lu tahan ahnya, nggak usah ngomong pasti aneh. Walaupun gue pernah sih ngelihat ada orang yang dan temen gue yang minum tanpa gitu dan kayaknya biasa aja gitu. Mungkin itu kebiasaan kali ya, jadinya terbiasa kayak itu adalah enak, wih gitu, mantap. Kayak ucapan itu tapi diungkapkan jadi sebuah kata yang mungkin gue nggak tahu. Dan gue juga nggak tahu sih kalian pernah berpikir kayak gini apa enggak. Tapi gue mikirin ini sih, ya mungkin itu gue aneh ya. Dan ada lagi juga orang yang minum itu, nah ini gue juga sih, gue terkadang minum tuh selain tuh ada ya. Jadi ada ceknya, terus gitu. Itu the best sih. Itu the best cara minum kopi yang terbaik menurut gue. Ada yang menaruhnya itu sebelum ada yang sesudah Jadi ada yang gitu. Ada tuh. Walaupun temen gue dulu pernah tuh, temen gue yang kayak ngomong kalau gitu pas ngopi tuh nggak sopan, kayak nggak enak didengar gitu, kayak dengerin orang makan yang makannya kecap. Lo tau kan orang yang makan kecap nyam gitu. Kenapa gue harus nyontoin sih? Gue merasa bodoh. Ya intinya itu. Jadi kalau ngomong idola, banyak sih yang gue idolakan gitu ya. Untuk makanan ya itu tadi, dan untuk kopi dan caranya ya begitu cara gue mengidolakannya gitu. Gimana cara gue mengaguminya, bagaimana cara menikmatinya gitu. Intinya membuat sesuatu yang kita idolakan dan kita bisa nikmati. Nikmati ini dalam artian bukan menikmati secara negatif ya. Nikmatinya tuh lebih kayak arah, ya gimana ya, namanya lo suka makanan ya berarti lo harus bisa menikmati makanan itu. Kopi ya berarti lo harus menikmati kenikmatan kopi itu. Kalau lo ngidolakannya orang, berarti lo harus bisa mengagumi orang itu sebagaimana bisa bikin lo suka. Entah lo suka itu karena ganteng, karena cantik, karena dia keren, karena dia jago, karena dia merdu suaranya, karena dia keren karyanya, apapun itu, lo harus bisa menikmati itu. Kalau mau ngomong idola selain makanan dan minuman, itu sangat banyak sih. Bisa misalkan apa ya, childhood crush. Waduh, childhood crush gak tuh bahasa gue. Jadi childhood crush itu kayak cinta monyet ya kali ya. Ya ketertarikan kita sama seseorang tapi waktu masa kecil kita gitu. Nah ini pun bisa ada yang memang suka ke orang di sekolah, di kehidupan nyata gitu.
Atau juga bisa lo suka atau mengidolakan sesuatu yang di zaman itu, zaman lo dulu kecil gitu. Tapi childhood crush ini kan sebenarnya ya kayak gimana ya, maksudnya namanya anak kecil gitu ya, suka sama seseorang yang ada di TV, artis atau apapun ya lo pasti tahu lah lo nggak akan bisa ngapa-ngapain gitu. Lo cuma ya udah suka aja, kagum aja, lo suka melihatnya gitu-gitu aja sih gitu ya. Kalau kita mengidolakan seseorang atau kagum dengan seseorang, biasanya saat muda itu makin lu semua didengerin, semua diapain gitu, semua diliatin kayak gitu-gitu. Makin dewasa biasanya makin kendor gitu, makin gak terlalu gak segitunya. Tapi lu mengikuti sedikit demi sedikit, lu mengagumi orangnya lebih benar, lebih dalam gitu. Maksudnya hal yang dikagumi itu bukan karena asik, bukan karena cakep, bukan karena ini, udah biasanya bertambah lagi tuh halnya. Contohnya apa? Di saat gue mulai dewasa, di saat gue mulai ke podcast, gue mengidolakan secara tidak sengaja itu adalah Bang Rane Hafidz. Gitu, dimana gue mendengarkan podcastnya, gue dengerin ya. Gue dengerin karya-karyanya, dia bikin podcast dan segala macem. Dimana dia ngegaring, gimana dia main musik, dia suka nyanyi, dan wah, ini orang karakternya keren nih, gue kagum dengan karakternya gitu. Dimana dia menunjukkan karakter itu, gimana dia nggak peduli dengan apapun yang dia punya gitu. Dan salah satu yang memberanikan gue untuk berani bikin Kumal ini sebenarnya salah satunya ya Bang Rane Hafidz sih sebenarnya. Kita mengidolakan seseorang, sesuatu, sebuah hal atau apapun karena ada sesuatu yang relate di kita. Relate-nya bisa relate masalah selera, bisa juga masalah guanya sama seperti orang itu. Ada hal yang mirip, ada hal yang gue pernah alamin seperti yang dia alamin, seperti lagunya dia, seperti apa, kayak gitu-gitu. Pasti ada sesuatu yang relate. Dan gue melihat sesuatu yang relate dari Bang Rane, dan kalau Bang Rane bisa menunjukkan seperti itu dengan cara itu, gue harusnya bisa dong. Dan itu salah satu yang memotivasi gue untuk bikin Kumal sih sebenarnya gitu. Dimana relate-nya tuh ya. Jadi kalau misalkan relate-nya nih, misalkan kalau Bang Rane itu dia sering bilangnya kan apa ya, grumpy gitu. Kalau Bang Rane kalau nggak salah pernah menyebut grumpy lah. Gua kan demen banget tuh ngedumel sendiri gitu. Terus kayak misalkan Bang Rane menyebut PSK, perkumpulan 100 kilo, perkumpulan ya, persatuan ya, apa-apalah pokoknya 100 kilo. Dan gua dari zaman gua freelance, gua menyebut diri gua PSK juga. Cuma PSK-nya adalah pekerja seni komersil saat itu gue. Karena gue kerjanya dibilang seni, kreatif gitu kan ya. Jadi harus komersil. Kalau gak komersil, gue gak makan nih gitu. Jadi akhirnya gue melabelkan untuk bercanda-bercandaan ke orang-orang gitu. Gue PSK gitu. Pekerja seni komersil. Jadi kayak ngerasa, oh gue relate. Dan saat Bang Rane dengan ngedumelnya, dengan pikirannya yang ini, akhirnya gue harusnya bisa juga kayak gitu sih gitu. Dan makin kesini makin dalam lagi nih. Makin dalamnya adalah saat gue tahu dan kenal yang namanya Pabrik Suara Rakyat. Akhirnya gue follow kan gitu. Namanya seneng ya. Tiba-tiba saat itu suatu hari, suatu momen, suatu ketika, waduh, Pabrik Suara Rakyat kayak tour gitu. Dan dia melakukan sebuah kayak seminar, kayak workshop gitu tentang podcasting. Tapi itu nggak dilakukan dengan membawa artis atau yang gimana-gimana ke bidang yang ketenaran dan famous inilah gitu. Tapi dia membawanya ke orang-orang disable. Dan gue langsung, ya ampun, keren. Itu keren. Nggak ada, lu nggak bisa. Kalau lu bilang itu nggak keren, lu urusannya sama gue deh gitu. Debat-debat deh, ayo sini. Kenapa keren? Ya keren gitu. Salah satu yang gue sangat mutlak gue bilang keren adalah dari Bang Rane awal nge-podcast dan segala macem, gue melihat ada dua hal. Yang pertama adalah karakter, yang kedua itu hati. Dan itu terbukti di Pabrik Suara Rakyat. Dan orang-orang yang ada di Pabrik Suara Rakyat, menurut gue ya, mungkin gue salah, tapi ini positif yang gue tangkap. Kalau tidak pakai hati, tidak mungkin melakukan hal-hal itu semua. Dan apa yang dilakukan Bang Rane dengan mengajarkan dulu, kalau misalkan ada yang dengerin Suarane podcast, mengajarkan dan mengenalkan dan mencontohkan gimana pakai Anchor dan segala macam, itu kalau nggak pakai hati nggak bakal kemana-mana, nggak bakal ada itu kayak gitu. Apapun itu motivasinya, nggak salah. Semua itu tidak ada yang salah. Tapi saat lu membuat konten yang mendedikasikan untuk sesuatu yang lebih spesifik,
yang lebih passionate, itu udah pasti hati yang main gitu. Konsistensi juga bisa menunjukkan hati seseorang dengan hal itu gitu. Jadi menurut gua idola itu tidak melulu yang kayak K-pop, artis dan segala macam. Gue banyak mengidolakan gue banyak mengidolakan orang. Dan orang-orang yang gue idolakan kadang bukan artis, bahkan bukan public figure. Kadang orang yang ada di lingkungan terdekat gue bisa mengidolakan mereka. Entah ini adalah konsep yang salah tentang idola atau enggak, gue nggak tahu. Tapi selama itu baik menurut gue dan itu bisa gue ambil untuk gue bisa mengembangkan diri, untuk gue bisa belajar, untuk bisa ngenemplak gue kalau gue salah, kalau gue ada yang nggak bener dan gue jadi lebih baik, why not? Why not kenapa enggak? That's why kenapa? Karena tidak mungkin impossible. Apa sih? Jadi kalian yang mengidolakan, cobalah idolakan sesuatu yang baik-baik, sesuatu yang relate dengan kalian, sesuatu yang bisa mengembangkan diri kalian gitu. Karena pada akhirnya salah satu fungsi mengidolakan seseorang atau sesuatu adalah tujuannya untuk membuat kitanya sendiri membaik gitu. Bisa membaikkan dalam artian lebih jadi bikin lo senang, bikin lo happy, bikin lo sembuh, atau apapun gitu. Kalau lo mengidolakan tanpa ada suatu kesenangan di situ, ya menurut gue itu namanya bukan idola. Itu namanya tunduk. Nah, tunduk pada otoritas. Waduh, otoriter. Waduh. Ya gak ke situ. Semoga kalian dengan mendengarkan ini jadi kayak inget ya gitu. Maksudnya idola tuh bisa macam-macam dan sesimpel kalian mengidolakan orang tua kalian, mengidolakan kakak kalian, adik kalian, itu mungkin. Kalau itu mungkin berarti sangat mungkin juga lu mengidolakan orang lain yang ada di sekeliling lu yang memang gak selalu melulu artis atau public figure gitu. Banyak orang hebat kok di dunia ini, banyak orang hebat di sekeliling kita gitu. Dan mungkin kitanya aja yang gak pernah ngeliat gitu. Tapi saat lu bisa ngeliat hal baik yang ada di orang lain, yang ada di sekitar lu, itu pasti akan lebih, kalau semua orang melakukan itu sepertinya dunia ini akan lebih indah gitu. Bahkan sama orang yang lo gak suka, kalau lo kulik lagi, lo pasti bisa ada yang lo idolakan dari satu sifat atau satu sikap yang ada di orang itu. Pasti ada. Gue juga masih belajar di situ. Dan ayolah kita belajar ngelihat itu juga gitu. Untuk mengidolakan sesuatu hal yang baik dari seseorang yang ada di sekitar kita gitu. Udah lama nih gue ngomong hal begitu tuh. Yaudah intinya segitu dulu kali ya. Jangan lupa di follow podcastnya, di follow IG-nya @kumelpodcast sama @kucai_. Jangan lupa kalau misalkan di situ kalian mau DM, silakan DM aja. Mau apapun itu sesukanya tulis aja. Mau ngedumel bareng gua, mau kirim sesuatu untuk gue bacain, apapun itu gue bacain. Ya namanya podcast baru ya, maksudnya podcast belum laris gitu, belum laku gitu. Ya semua gue sikat gitu. Kalau butuh apa-apa mau email, boleh di email ke ngedumelbareng@gmail.com. Oke, mungkin segitu dulu untuk episode kali ini. Kayaknya udah kepanjangan nih. Yaudah segitu dulu ya. Yaudah, dah.